Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai Ayahanda Al-Habib Alwi bin Basri As-Segaf serta para habaib dan para asatidz, guru-guru agama, dan tidak lupa yang kita hormati tuan rumah Saudara Amin beserta keluarga, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualan pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk membaca maulid Nabi, memuji baginda Nabi, dan juga berkumpul dengan para dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita bersama dzurriyyat Nabi untuk membaca maulid Nabi, Allah kumpulkan kita di dunia untuk yang demikian itu, nanti Allah berkenan mengumpulkan kita di akhirat bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, ketika kita bersalawat terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berjamaah, maka satu salawat yang kita baca, satu kali salawat yang kita baca dengan berjamaah itu mendatangkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang biasa kita dengar, satu salawat mendatangkan 10 rahmat, 10 salawat mendatangkan 100 rahmat, 100 kali kita bersalawat mendatangkan 1000 rahmat. Itu bagi kita yang bersalawat lawan Nabi sendirian. Bila kita bersalawat saurangan aja di rumah, satu salawat itu 10 rahmat. Tapi bila kita bersalawat lawan Nabi berjamaah, bersalawat lawan Nabi berjamaah, maka satu salawat itu akan mendatangkan hujan rahmat Allah. Dan banyaknya rahmat yang turun di tempat itu ada dan yang tahunya kecuali Allah. Sebagaimana diriwayatkan, Nabi pernah bertemu dengan malaikat yang punya tangan 1000, dan setiap satu tangan yang 1000 itu mempunyai 1000 jari-jari. Jadi kalau satu tangannya itu 1000 jari, misi tangan 1000, maka 1000 kali 1000 jari si malaikat itu 1.000.000. Kayak apa, bayangkan misi tangan 1000 jarinya 1.000.000. Apa kemampuan malaikat itu, kehebatan malaikat itu dalam jarinya yang 1.000.000 itu? Dia bisa menghitung banyu hujan yang turun ke dunia ini. Berapa miliar titisan hujan yang turun di Paringin, berapa miliar titisan hujan yang turun di Bungin, berapa miliar titisan hujan yang turun di Batu Mandi, tahu malaikat. Berapa miliar titisan hujan yang turun di sungai, malaikat itu sanggup menghitungnya. Inilah kehebatan malaikat itu. Namun ujar malaikat itu ketika mendapat Rasulullah, ulun wahai Rasulullah, ulun wahai utusan Allah, ulun wahai kekasih Allah, dengan jari yang 1.000.000 ini kada sanggup menghitung berapa jumlah titisan rahmat Allah yang turun di satu tempat, yang dimana tempat itu dibacakan sholawat kepada engkau dengan berjamaah. Sekali kita bersalawat dengan berjamaah, maka hujan rahmat Allah akan turun ke tempat kita. Satu kali kita bersalawat berjamaah, maka kita berapa kali salawat lawan Nabi? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Nah itu sudah berapa kali bacaan itu kita baca.
Dan setiap artinya kita membaca maulid itu terkandung salawat di dalamnya. Kada sekali, kada 10 kali kita bersalawat lawan baginda Nabi. Nah, jadi bagus benar ketika di antara kaum muslimin umat Rasulullah itu ketika maha nyari rumah atau nang berisi rumah, maka rumah itu, kediaman itu dibacakan maulid Nabi. Karena apa? Karena rumah yang dibacakan maulid Nabi itu akan dihujani rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Namun sering kita melihat di rumah itu, di tempat itu bermaulidan raja, ujar nih kisahnya nih. Tapi kenapa tidak ada ketenangan di rumah itu? Nang laki kada betah di rumah, nang bini pun asa pusam di rumah. Bila di rumah orang bakal hian aja terus, bertumburan aja terus misalnya. Kenapa? Maka rumah itu sering dibaca maulid. Nah mungkin rumah itu rahmat nang turun dengan dibacakan maulid itu, rahmatnya diangkat oleh Tuhan. Rahmat nang sudah turun di rumah itu, di tempat itu diangkat oleh Tuhan karena 3 perkara. Jadi ujar ulama, yaitu Sayyidina Imam Hatim Al-Asad, ujar beliau bahwa rahmat yang turun di satu tempat itu bisa diangkat oleh Allah apabila ada 3 perkara. Maka apabila kita menggawi yang 3 ini, rahmat Tuhan yang sudah ada di tempat itu akan diangkat oleh Allah. Yang pertama, kalau di rumah itu ada tarkus shalah, meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang. Nah, jadi kalau di rumah itu suami, istri, anak yang sudah balik, atau anak buah, atau susuruhan, atau pembantu nang kada sembahyang, maka rahmat nang sudah ada di tempat itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nang pertama. Nang kedua, rahmat itu akan diangkat oleh Allah walaupun puluhan maulid dibaca, ratusan maulid dibaca, kalau ada di tempat itu az-zina, perzinahan. Kalau terjadi perzinahan di satu tempat, maka rahmat, berkat yang ada di tempat itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, rahmat, berkat itu akan ditarik oleh Allah kalau di rumah itu rancak nasi atau makanan itu babasian. Artinya isi gangan sawat basi, beisi nasi sawat basi, beisi makanan sawat basi, karena ada mau berbagi dengan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan sampai makanan di rumah kita itu basi, makan gangan atau wadai atau apapun lauk pauk, jangan sampai basi. Berikan kepada orang yang membutuhkan, berikan kepada tetangga, berikan kepada jiran, karena ada hak daripada jiran kita. Yusini mazala Jibril yusini biljar hatta adzunnu annahu sayuwarrithuni. Artinya senantiasa Jibril berpasan lawan diaku, ujar Nabi dengan tetangga. Wahai Rasulullah, tetanggalah, jiranlah, ujar Jibril memesan Nabi, sehingga daripada seringnya Jibril itu berpasan tentang hak-hak tetangga, sehingga ujar Nabi, aku menyangka cagaran mewaris jiran tuh bila aku mati. Cagaran mewaris jiran tuh bila aku mati. Nah, Nabi Yakub tak pisah lawan Nabi Yusuf. Kenapa sebabnya? Dalam tafsir dikisahkan, disebutkan nih, ketika itu Nabi Yakub bersama anak-anak sidin memanggang kambing. Lalu bau kambing itu kaciuman ke rumah tetangga-tetangga sidin. Dan di antara tetangga situ ada anak yatim, nang abahnya kadada, mamanya aja ada tuh yatim dong, mencium bau kambing. Lalu menangis si yatim nih, ma ulun hendak makan kambing, ma hendak makan kambing. Nang mama menangis,
nukarakan daging gak ada duit, nukarakan kambing gak ada duit. Nah, Nabi Yakub dilupa akan Tuhan, kada ingat sidin maatari tetangga-tetangga sidin. Karena Nabi Yakub itu memisahkan antara si yatim dengan keinginannya. Karena Nabi Yakub itu menyedihkan seorang tua mendengar jeritan tangisan anaknya. Maka sebab itu Allah memberikan teguran kepada Nabi Yakub. Sidin pun dibikin sedih oleh Allah, diulah sadih oleh Allah dengan tak pisah dengan anak kesayangannya itu Nabi Yusuf alaihissalam. Ada sadar sih, ada sadar. Nah, jadi ada hak-hak tetangga yang mesti kita jaga. Nah, jadi bila yang tiga ini ada di rumah kita, sehebat apapun rumah kita, semewah apapun rumah kita, apabila ada salah satu, apalagi ketiga-tiganya, salah satu aja ada yang tiga yang ini, berkah akan dicabut dari rumah kita, berkah akan ditarik oleh Allah dari kediaman kita. Nah, jadi kalau hendak artinya rumah itu berkah, adakan maulid, bacakan maulid di situ, itu akan mendatangkan hujan rahmat Allah. Nah, rahmat yang sudah ada di rumah itu jangan sampai hilang. Kayak apa? Jaga rumah, jaga kediaman dari perkara yang tiga macam tadi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat ini keberkahan dan penghuninya diberikan Allah kebahagiaan, dilancarkan urusan, diluasakan rezekinya, dan mudah-mudahan Syarifah Zahra yang baru kita tasmiahi menjadi anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita berataan dikabulkan hajat oleh Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa penutup kita berdaya.